Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah kasih Tuhan. Sebentar, sama-sama kita mensyukur Tuhan. Kita memasuki dalam hadirat Tuhan. Mari kita hati kita. Bapa, terima kasih. Engkau Yesus yang menyembuhkan kami. Engkau Yesus yang memulihkan kami. Engkau Yesus yang menyelamatkan kami. Memberikan kehidupan Bapa. Pagi hari Tuhan, yang mengucap bersyukur pujian dan sembah kami bagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita pujian layak dipuji, sembah. Terima kasih Tuhan. Alam semesta
kasih. Engkau yang selalu membuat kami kagum akan setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, Bapa. Engkau Tuhan yang menyembuhkan, Engkau Tuhan yang menyelamatkan, Engkau Tuhan yang memberikan kami hidup. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami mau berikan semua pujian kami bagi-Mu. Kami mau berikan seluruh sembah kami hanya kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah, Engkau yang teragung Tuhan, Engkau yang termulia Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari kami anak-anak-Mu Tuhan, kami datang berhimpun, kami menaikkan pujian kami bagi-Mu. Hanya bagi-Mu Tuhan, nama yang menyelamatkan kami, nama yang memberi kami kemenangan, nama yang memberi kami hidup, nama yang memberikan kami pemulihan. Terima kasih Bapa. Dengan iman kami menaikkan pujian kami, dengan segenap hati kami angkat seluruh pujian kami, angkat hati kami, jiwa kami, bahkan roh kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Engkau yang mempunyai seluruhnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Kami mungkin bersama persalaman yang kami minum bersama. Kita akan punya kita. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Jika tidak nyaman, hati bersyukur, masih berbangga dengan pujian, bermasuk bahagia, nyanyi yang baru, dan sudah kita sekarang menambahkan kasih. Hadirat dengan hati bersyukur, bertanya dengan pujian, bermakmurlah bagi nyanyikan yang baru, dan sudah kita sekarang menambahkan. Saat hati bersyukur, jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam dunia. Saat kami menyembah, datangan terangkat, Tuhan hadirlah bukan umatnya. Yesus Tuhan, Engkau hadir dalam pujian kami Bapa. Hadirat dengan hati bersyukur, masuk berbangga, berbangga dengan pujian, bermakmurlah bahagia, nyanyikan yang baru, bersumpah kita sekarang, tinggikannya. Hati bersyukur, jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam dunia. Saat kami menyembah, datangan pun terangkat, Tuhan hadirlah. Saat kami bersyukur, saat kami bersyukur, jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam dunia. Saat kami menyembah, datangan pun terangkat, Tuhan hadirlah. Saat kami bersyukur, jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata
hujan lagi buat kita. Mari kita Tuhan sama-sama kita kaki sebutkan nama yang dahsyat bagi kita. Kita sembah umat pilihan Allah, kita panggilannya untuk berarti hubungannya segala waktunya. Bagi bangsa ini, mari bantu umat bergerak. Mari kita sembah umat pilihan Allah, panggilannya untuk berarti hubungannya segala waktunya. Bagi bangsa ini, mari bantu umat bergerak. Bukan lagi nyatakan kemuliaannya, bukan lagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segalanya. Bukan lagi nyatakan kemuliaannya, bukan lagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segalanya. Haleluya. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya umat berarti hubungannya segala waktunya. Berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat bergerak. Bukan lagi nyatakan kemuliaannya, bukan lagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segalanya. Bukan lagi nyatakan kemuliaannya, bukan lagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segalanya. Bukan lagi nyatakan kemuliaannya, bukan lagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segalanya. Amin. Haleluya. Yesus kita adalah Raja segala Raja. Amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Sebentar kita masih menghadapi kita sebelum kita langsung pujian kita.
Terima kasih Tuhan. Kasih karunia balas. Terima kasih.
Dengan apa kami dapat mengatakan di atas kata terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan pemeliharaan Tuhan sampai pada detik ini membuat kami kagum. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan rindu pada pagi hari ini dipenuhkan lagi, dipulihkan lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, itu juga salah satu kebaikan Tuhan kalau kami diperkenankan masih boleh mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami, berkati setiap kami, setiap hati-hati yang ada pada saat ini menjadi tanah yang subur, menerima dan menangkap firman Tuhan dengan jelas dan meremeh kehidupan kami. Dan kehidupan kami penuh dengan sinar terang firman Tuhan. Berkati setiap alat-alat yang dipakai, media yang dipakai, bahkan hamba-Mu yang akan bicara, biar Tuhan hanya pakai keberadaannya dan terlebih selebihnya hanya Engkau bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih untuk pelayan Tuhan, para sinar ya, untuk media yang ambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu semua apa kabar? Yuk tunjukkan senyum-senyum sukacitanya ya. Ya, karena kalau kita boleh ada di tempat ini, kita boleh dengar firman Tuhan, itu kebaikan Tuhan. Ya, kita masih diberikan kesempatan untuk dengar firman Tuhan. Kasihnya. Terima kasih ya, ini untuk fasilitasnya. Baik, pada pagi hari ini kita masuk di dalam minggu terakhir di bulan Oktober ya, dan masuk di dalam seri edukasi kebenaran firman Tuhan dengan tema cara hidup dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus, ya kan? Jadi selama sebulan ini begitu terperinci. Kalau Bapak Ibu boleh ingat lagi, ayo masih ingat nggak tema-temanya? Yang pertama, menanti dengan sehati dalam doa, ya kan? Dibawakan oleh Ibu Gembala. Kemudian tetap bersuka cita karena namamu terdaftar di surga. Bapak Ibu rindu setiap kita ada namanya terdaftar di surga? Amin ya, karena perjuangan kita di dunia ini hanya sementara, dan selebihnya adalah bagian kita hidup yang kekal. Karena itu pastikan dan terus berjaga-jaga agar nama kita tetap terdaftar di surga, terdaftar. Kemudian berikutnya berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan Yesus, sama seperti mempelai perempuan yang menunggu mempelai pria itu berjaga-jaga ya kan. Kemarin 3 minggu yang lalu ya dibawakan oleh Pak Rinson. Kemudian minggu lalu menyambut kedatangan Tuhan di dalam kekudusan yang dibawakan oleh Papa di Selman. Dan hari ini diakhiri untuk bulan ini yaitu bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sebelum saya melanjutkan, saya izin waktu minggu lalu saya tidak hadir karena menghadiri yudisium di kampus ya. Jadi kalau saya boleh sedikit kesaksian, kalau flashback kembali 2 tahun yang lalu itu saya pikir saya bisa apa enggak gitu ya. Karena itu tuh ceritanya dosen saya yang dulu, yang S1 yang Pak Rut dulu tuh bilang, Yuni, ini ada S2 udah buka loh gitu. Saya nggak bisa lah, Bunda gitu kan, Bunda dosen nggak bisa lah. Saya sibuknya ampun gitu kan, dari kerja saya harus ngelesin, dari ngelesin saya harus beresin rumah juga, karena kan nggak bisa dong. Seringkali ada teman-teman saya juga ngalamin gitu. Kalau untuk ngajarin anak-anak orang gitu ya, ngelesin apa bisa gitu, bahkan bisa sampai ranking nilai baik. Tapi giliran ngajar anak sendiri, aduh gitu ya, sama ternyata saya pikir sendiri doang gitu. Kemarin teman saya juga baru curhat, dia bilang, aduh saya dapat WA nih dari wali kelas Sharon, saya itu namanya. Kenapa? Katanya kalau yang lain yang belajar anaknya nggak mau gitu. Saya bilang saya udah ngalamin gitu. Terus saya bilang, Miss pernah nggak frequently gitu sering dapat surat peringatan? Pernah nggak? Bukan surat peringatan, surat apa sih? Pokoknya kalau ke sekolah pasti bawa try gitu kan, gitu, buat perjanjian. Enggak, nah saya sering gitu. Jadi anak saya itu punya kelebihan aktif. Jadi dia bisa main bolpen, tek-tek gitu ya. Ke atas pecah lampunya 1 kali itu pernah gitu. Pernah kayak gitu sering panggil. Ibu, Mas nanti lanjut ya. Mas ini pecahin lampu. Bagaimana caranya gitu kan? Tapi saya pikir ya ini ya. Saya datang ke sekolah. Gimana Bu? Gimana Pak? Apa Ibu ya waktu itu ya?
bapaknya. Gimana Pak ceritanya? Iya, dia main bolpen. Saya nggak ngerti, bolpen itu kan ada bagian yang tajam ya. Itu bisa loh mecahin itu. Wah hebat banget. Berarti dia bisa tuh syarat apa namanya titik itunya gitu, dia bisa gitu. Udah tuh saya bilang ya udah saya ganti aja ya uang lampunya panjang itu neon panjang. Terus dia bilang nggak bisa, nggak usah Bu, ini masuk dalam inventaris sekolah. Terus saya bilang nggak usah lah, saya ganti aja gitu. Tetap ditolak, saya nggak mau, saya ganti, anak saya merusak ganti gitu ya. Terus berapa kali nih, nggak apa-apa ya, dia sekarang puji Tuhan baik ya. Kalau dulu tuh aktif banget, bukan nakal tapi aktif ya. Itu sinonimnya gitu ya. Kemudian pernah lagi saya dipanggil lagi gitu, kenapa lagi gitu ya. Saya tuh kalau dipanggil kan mesti, aduh saya tolong lah, kalau itu mami jangan dipanggil lah, kamu tau nggak? Dan Cengkareng, saya ke interkon tempat kantor mami, balik lagi ke Yadika, dari Yadika mami balik lagi ke interkon, tolong lah, aku bilang kalau deket sih masih mending gitu kan. Iya gitu. Nah terus gitu panggil lagi apa ya? Oh katanya pintu toilet rusak. Kok bisa pintu toilet rusak? Ternyata dia tuh suka over excited. Jadi kalau over excited tuh tendang gitu, sampai rusak loh. Aku bilang kok bisa ya pintu toilet rusak? Tanda tangan lagi ya kan. Terus ada lagi. Saya kan nggak terlalu aktif di ibu-ibu orang tua murid ya di Yadika karena yang kesibukan itu gitu. Jadi ada satu temen tuh, tapi kalau misalnya udah kumpul jadi kayak pusat perhatian, maksudnya mungkin seneng kali ya tahu mungkin ini juga guru atau gimana lah gitu. Tapi suatu kali saya bilang ada yang biasa, saya kalau ada waktu senggang libur gitu pasti dia disempatin ke Yadika zaman dulu ya. Jadi anak saya itu dari SD, SMP, SMA Yadika. Jadi waktu penerimaan murid baru dia nggak perlu disambut, dia nyambut gitu. Jadi kalau sekarang ada ya waktu itu Pak Anies kasih lagu hari pertama sekolah, kalau dia enggak, dia dari awal udah dan dia kelebihannya adalah dia suka ini apa namanya familiar sama friendly gitu, dia ramah sama semuanya, sama satpam apa segala macam gitu ya. Nah gitu. Kemudian terus seperti itu gitu. Jadi saya kasih tahu teman saya itu memang prosesnya kayak begitu, sabarlah. Tadi sampai itu ya. Jadi salah satu teman saya yang dekat itu dia tumben gitu, kayaknya bete banget lihat saya gitu. Kenapa ya? Dia biasanya ngegur, halo Bu, halo Miss gitu kan. Kenapa ya? Terus saya bilang, udahlah coba aja. Ternyata Marcel kembali gitu iseng. Jadi waktu dia anaknya lagi jalan, gini kakinya nyengkat gitu kan. Jadi jalan jatuhlah anak itu. Nah ternyata anak itu penderita penyakit jantung gitu kan. Jadi waktu itu sampai gitu kali ya langsung dibawa gitu. Terus saya bilang, aku baru diceritain terus aku bilang, aduh, aku bilang, Sel kamu jangan gitulah, jangan ngapain sih sengkat-sengkat kayak gitu. Enggak, aku nggak sengaja, aku gitu doang gitu. Jadi aku suka begitu gitu. Jadi ya, tetapi saya bilang sama teman saya, udah sampai coba kamu sekarang, tapi saya tahu bahwa itu ada kekurangan saya juga, mungkin saya terlalu sibuk kayak gitu kan. Saya bilang sama teman saya, coba kamu juga, dia juga sibuk, jadi dia habis dari ngajar, dia langsung buka les-lesan di rumahnya sampai malam, sampai jam 9, jadi kurang gitu juga. Jadi memang jangan salahkan anaknya juga, tapi kita juga harus refleksi gitu. Jadi saya bersyukur bahwa ditempatkan di teman-teman juga bisa berbagi cerita seperti itu ya. Nah, seri tema kita untuk hari ini itu cukup segitu ya. Jadi tentang bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mari sama-sama Bapak Ibu kita buka dari Matius 4 ayat 17 dan kita akan membaca bersama firman Tuhan pada pagi hari ini. Matius 4 ayat 17. Ya, sudah dapat semuanya ya. Yuk, Matius 4 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Kalau enggak kita dari mulai ayat 1 deh, bisa? Kalau kita sama-sama ya, ada semua dapat ya. Yesus tampil di Galilea. Saya bacakan yang genap, Bapak Ibu bacakan yang ganjil. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Baik, ayat 14. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Bapak Ibu. Panas saya belum? Jalan ke laut, seberang sungai Yordan. Ya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Kita sama-sama yang ke-17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat.
Ya, jadi tadi saya mau selesai ya. Jadi memang waktu saya ikut judisium, akhirnya tadi kan saya pikir gimana caranya akhirnya selesai. Bapak Ibu maafkan ya, waktu yang tahun pertama tuh saya jadi nggak ke gereja karena gimana, harus ikut online dari jam 8 sampai jam 2 atau jam 3 gitu saya lupa. Dan itu harus open camp, jadi harus buka gitu. Jadi saya sering nggak masuk ya atau langsung ke itu gitu ya. Bahkan suatu kali saya pernah di ujung sana itu saya sambil gitu karena saya rindu beribadah tapi saya harus tongolin muka gitu ya. Tapi puji Tuhan semua sudah berakhir, semua sudah selesai di garis finish, tetapi tidak berarti cukup belajarnya, harus terus belajar sama seperti kita ya, anak-anak muda, generasi muda yang sama-sama maju ya, yang kuliah mau S1 mau S2 dikejar aja ya, percaya bahwa Tuhan itu akan persiapkan dan mampukan kita, tapi bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kemampuan daripada Tuhan ya. Dan puji Tuhan kalau kemarin tuh IPK-nya masuk ke magna cum laude gitu, puji Tuhan, itu semua kebaikan Tuhan aja, maka ada apa-apanya, nggak ngerti apa-apa, tapi aduh Tuhan baik banget. Kalau Tuhan baik sama saya, pasti sama anak-anak muda semua baik ya, apa semua Bapak Ibu baik. Porsinya beda-beda, jenisnya beda-beda, tetapi satu hal, Tuhan God is good, Jesus is good, Tuhan kita baik. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, kalau kita berbicara tentang bertobat, ini kan sebenarnya pengertian yang umum ya. Kalau ya bertobat berarti nggak dosa lagi kan gitu ya. Tetapi kalau kita boleh melihat lagi dari KBBI, jadi saya kan kalau guru gitu ya harus ya gitu, ini sumbernya apa ya? Ini sumbernya apa ya? Dalam KBBI dijelaskan bahwa pertobatan itu adalah kita sadar dan menyesal akan perbuatan-perbuatan salah yang tidak benar di mata Tuhan, dan kita berniat mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah gitu, jadi nyesel, ada penyesalan. Itu oh ya ternyata coba kalau dulu tuh ya, saya balik ke Marcel, jadi saya jadi tahu dia seperti itu, saya mulai terapkan disiplin gitu ya. Kadang saya pernah ya misalnya marah atau apalah gitu ya, kadang-kadang suka cubit juga gitu ya, tapi setelah itu mungkin saya merasa nyesel, sama mungkin porsinya lebih besar. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita bertobat, itu berarti kita sadar apa? Sadar dosa, sadar gak dosanya gitu ya, dan menyesal akan perbuatan kita, dan kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan tidak mengulanginya lagi. Nah, lalu penjelasan lebih lanjut, apa itu pertobatan? Pertobatan itu perubahan hati. Sekali lagi semua sama-sama katakan perubahan hati dan pikiran itu loh. Jadi pertobatan itu adalah perubahan hati dan pikiran yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Gitu. Ya, jadi berubah hati, berbalik dari dosa dan berpaling kepada Allah untuk pengampunan. Jadi sekali lagi hati dan pikiran, bukan cuma di mulut, tapi hati dan pikiran. Nah, tetapi pekerjaan pertobatan itu sendiri juga bukan hasil karya kita, ya. Itu adalah anugerah gitu, anugerah dari Tuhan, dimotivasi oleh kasih bagi Allah. Kita rindu untuk lebih dekat lagi pada Tuhan. Kita rindu untuk memiliki hidup yang lebih layak lagi. Kita rindu untuk memiliki hidup yang lebih berkenan lagi, nggak ada cacat celah lagi, sehingga itu membawa kita kepada pertobatan, ya. Dan itu semua tentu saja tidak lepas dari pekerjaan dari Roh Kudus, ya. Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa. Ada loh, kadang-kadang karena terlalu sering berbuat dosa, karena terlalu sering menganggap sesuatu itu biasa, lazim, wajar, jadinya udah nggak sadar lagi bahwa itu dosa, udah kebal, gitu ya. Jadi Roh Kuduslah menyadarkan kita dan membawa perubahan dalam pikiran kita. Sekali lagi dalam pikiran dan keinginan dan sikap kita, ya. Oke, berikutnya. Bertobat merupakan kesadaran. Tadi kan udah dikasih tahu ya, bahwa kita tuh sadar. Saya percaya bahwa setiap kita nih udah bertobat semua ya. Semua sudah bertobat. Amin. Ya, semua sudah bertobat. Ayo dong, mana suaranya? Semua sudah bertobat? Ya, harus kayak gitu ya. Kalau guru TK kayak gitu sampai anak-anaknya ngomong semua. Jadi bertobat, tetapi kadang-kadang ini loh, balik lagi ke itu. Iya, memang karena memang roh itu penurut tapi daging lemah. Tetapi biar kita boleh melakukan pertobatan itu hari lepas hari. Jadi pertobatan tiap hari, Bapak Ibu, bukan pertobatan seminggu sekali ketika di gereja, bukan pertobatan setahun sekali ketika Paskah.
atau Jumat Agung, bukan, tetapi pertobatan hari lepas hari. Mungkin ada baiknya setiap kita tuh setelah kita menyelesaikan hari itu kita ada waktu gitu untuk merenungkan kembali, untuk merefleksikan kembali kira-kira hari ini seperti apa gitu ya. Apakah hari ini saya berkenan kepada Tuhan? Apakah saya hari ini ada dosa yang dilakukan baik sengaja ataupun mungkin nggak sengaja melalui banyak hal, ya kan? Gitu ya. Jadi kita minta Tuhan mengampuni segala dosa kita. Bertobat merupakan kesadaran manusia akan segala dosanya dan kemudian berbalik kepada Allah seperti tadi dikasih tahu, kemudian memohon pengampunan, mengakui segala dosa kejahatan sehingga Allah berkenan. Nah itu, jadi sekarang nih pekerjaan yang harus kita lakukan adalah terus mengejar perkenanan Tuhan. Sekali tanya, apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Amin ya, berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berjuang terus ya, berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di dalam kitab tuh banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang dikupas gitu kisah pertobatannya. Ya, siapa yang paling Bapak Ibu ingat? Pertobatan siapa? Pertobatan siapa? Paulus. Jadi Paulus siapa lagi? Paulus, kemudian Raja Daud, ya kan? Kalau Paulus tahu kan ya, tadinya memerangi pengikut Tuhan dan kemudian akhirnya justru menjadi pengikut garis kerasan Tuhan, ya, menjadi rasul gitu ya. Kemudian Daud dengan segala kemegahannya, dengan segala hikmat, dengan segala kemampuannya berperang gitu, tetapi akhirnya jatuh di dalam dosa perzinahan, ya, dan kemudian akhirnya dia pun bertobat. Dan kemudian satu lagi Yunus, ya kan, disuruh memberitakan, ayo kamu giring dulu itu orang-orang Niniwe untuk bertobat, tapi dia nggak mau, ya enak aja ngapain? Aku kabur aja. Ya, aku kabur aja gitu, tapi akhirnya dia bertobat. Dan yang akan kita kupas kali ini adalah contoh pertobatan yang kita pasti tahu dari sekolah minggu ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kalian anak-anak sekolah minggu, cucu-cucu sekolah minggu, ayo dari dini dikenalkan dengan firman Tuhan ya. Bahkan sampai saat ini kalau kita rajin sekolah minggu kan ayat-ayat Alkitabnya ini ya, ingat nggak? Masih ingat nggak ayat-ayat Alkitab zaman dulu kita waktu sekolah minggu ya? Ya seperti itu. Jadi bawa ke sini. Nah ini contoh cerita sekolah minggu nih. Ini tentang contoh pertobatan. Ini Zakheus ya. Zakheus itu ada di Lukas 19 ayat 10. Mungkin kita nggak baca secara semuanya ya, tapi saya akan bacakan saja Lukas 19 ayat ya. Ada seorang yang bernama Zakheus, dia adalah kepala pemungut cukai dan dia seorang yang kaya. Dikatakannya pemungut pajak ya. Kemudian ketika dia mendengar bahwa Yesus datang, dia lalu berlari memanjat pohon ara. Aduh, saya tuh rindu loh, nanti suatu saat saya juga mau lihat pohon ara tuh kayak apa ya. Ya, Bau udah lihat. Ibu udah ada Ibu pohon ara. Berarti tinggal cari Zakheusnya ya Bu. Bapak Ibu sekalian, di bawah ada pohon ara ya. Nanti kita udah berbuah ya Bu. Ya nanti kalau buahnya banyak bisa satu ya, luar biasa. Kalau di Facebook ternyata pohon ara pun ada di depan gereja saya ya. Ya haleluya ya. Jadi paling tingginya segitu ya Bu. Pohonnya lebih tinggi lagi ya. Ya, Zakheus adalah contoh orang yang hidupnya telah berubah. Ia mengalami titik balik ketika dia berjumpa secara pribadi. Ya, waktu dia dengar Tuhan Yesus mau datang, dia rindu, aduh aku pengen ketemu sama Tuhan gitu. Mata rohaninya selama ini tertutup ya, mungkin dengan kekayaan, mungkin dengan menumpuk harta. Ketika dia menumpuk harta, mungkin itu saya punya teman satu di sekolah saya, anak Tuhan gitu ya. Tapi ya itu sukanya tuh numpuk harta. Satu kali kita jalan ke Thailand, itu di pinggir pantainya apa sih Bu? Bukan, sama satu lagi Pattaya. Waktu kita jalan di pinggiran pantai Pattaya, saya sama teman saya nikmatin nature around gitu, apa sih alam sekitar gitu. Kalau dia enggak, ini ceritanya apa? Lu ngapain sih? Enggak, lagi ngitung kurs uang gitu. Jadi dia setiap dia pengeluaran dihitung cuk segini. Terus lu ngapain datang ke sini cuma mau enggak apa-apa kok gitu. Kalau nggak enjoy ya nggak usah gitu ya, seperti itu gitu. Tapi terus kita selalu bilang kan, kita kan suka ada ibadah 2 minggu sekali, ditanya apa motivasinya jadi guru, apa motivasi bekerja di sini kan? Dibilang apa? Sebagai sarana pelayanan lah, sebagai sarana ini adalah media bagi Tuhan untuk melayani anak-anak. Kalau dia
sorry to say katanya, it's about money gitu, it's about money. Terus dia terus terang bilang it's about money. Terus aku bilang, udahlah gitu ya, janganlah kayak gitu. Ya tapi memang gitu ya gitu. Jadi ya anak Tuhan juga semoga nanti pelan-pelan gitu ya dikasih tahu bahwa harta itu bukan segala-galanya. Sama seperti Zakheus, ketika dia berjumpa secara pribadi pada Kristus, akhirnya matanya terbuka. Tapi itu pasti bukan karena dia ya, tapi karena Tuhan, karena Roh Kudus ya, Roh Kudus yang bekerja itu. Akhirnya fokus hidupnya udah nggak lagi ngumpulin harta sebanyak-banyaknya, dia bertobat, bahkan dia rela membagikan hartanya kepada orang lain ya. Dikatakan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin gitu. Kemudian jika ada yang kuperas dari seseorang, aku ganti 4 kali lipat gitu. Jadi luar biasa sekali Roh Kudus itu, Roh Tuhan itu bekerja. Tuhan bekerja melalui Zakheus ya, sehingga Zakheus itu berubah, bertobat gitu, dan meninggalkan kehidupan lamanya. Nah ya, jadi itu Zakheus ya. Mari kita sama-sama menambahkan tokoh-tokoh itu dengan nama kita sendiri ya, nama ibu masing-masing, tokoh pertobatan ya. Ya. Nah, tujuan pertobatan, apa sih tujuan pertobatan? Kenapa harus bertobat? Yang pertama, itu untuk pengampunan dosa. Jadi, pertobatan itu bertujuan untuk mendatangkan pengampunan dosa. Ketika seorang bertobat dan mengakui dosanya, maka Tuhan akan mengampuni ya. Ada di 1 Yohanes 1 ayat 9. Sama-sama baca yuk, ada di situ 1, 2, 3. Jika kita mengakui dosa-dosa kita, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan dari segala kejahatan. Jadi diakuin ya, jangan lunak gitu ya. Jadi terbuka lah gitu, diakui dosanya. Kemudian tujuan pertobatan yang berikutnya adalah hubungan dipulihkan dengan Allah, sama seperti kita. Kalau saya misalnya sahabatan sama siapa ya, sebut aja misalnya Mawar gitu, enggak, sebut aja misalnya Kamasi gitu ya. Ketika saya ada yang nggak enak, mungkin saya ada ngomong apa nggak enak, saya jadi nggak enak kan, sungkan kan kalau ketemu, aduh saya sungkan gitu, aduh kalau bisa hindar deh, aduh kalau bisa kayak gitu kan, sama seperti kita. Kalau kita ada dosa yang menghalangi kita itu, jadi kitanya hubungannya nggak pulih, hubungannya nggak bagus gitu ya. Jadi pertobatan itu memulihkan hubungan kita yang retak dengan Allah ya, jadi memulihkan hubungan sehingga kalau hubungan sudah dekat lagi kan kita semakin intim lagi, semakin dekat lagi ya. Jadi yang kedua adalah hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Yang berikutnya, tujuan pertobatan adalah menerima keselamatan. Jadi pertobatan kan langkah kita yang awal ya, kita mengakui segala dosa kita mengakui Tuhan sebagai juru selamat kita, dan kemudian kita bertobat, itu langkah menuju keselamatan ya. Dan berikutnya, nah tujuan pertobatan transformasi hidup, jadi berubah hidupnya. Si Zakheus yang tadinya pemungut cukai, sekarang dia jadi murah hati. Memang tidak dibahas di dalam Alkitab kehidupan setelahnya, tetapi ketika dia dimasukkan di dalam Alkitab yang ini seluruh dunia bisa baca, kita percaya bahwa ini adalah Tuhan pakai Zakheus sebagai tokoh pertobatan. Dan saya percaya pada ayat yang ke-9 di Zakheus 19, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Karena Zakheus pun akhirnya dibenarkan ya. Tadi kan kalau dibilang siapa yang sudah bertobat saya, siapa yang sudah mengaku dosa saya. Terus kalau misalnya dosanya tetap kadang-kadang dilakukan secara tidak sengaja, tetap bertobat. Dan setelah itu kita akan apakah tetap kita jadi orang benar? Tetap jadi orang benar karena kita dibenarkan oleh Tuhan ya. Jadi kita semua tuh kasih karunia. Semua itu kitanya yang pasif. Roh Tuhan yang aktif di dalam hidup kita ya. Ngerti ya? Saya nggak kecepatan kan ya. Kemudian sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang ya. Jadi itu ada transformasi hidup. Jadi hidup kita yang dulu beda sama hidup kita yang sekarang ya. Jadi hidup kita yang dulu mungkin nanti ada tuh di buah daging tuh, ada di Galatia. Oh ini ada, saya catat. Kita dulu mungkin yang suka berseteru. Tahu kan berseteru tuh ada kan ya, orang yang bawahnya suka berantem, ada di sekolah saya juga ada. Suka berselisih, iri hati, amarah. Nah itu tuh semua tuh transformasi hidup ya. Jadi sudah berubah kita percaya bahwa pertobatan itu membawa perubahan ya. Kemudian berikutnya, tujuan pertobatan itu adalah kesadaran akan kehendak Allah ya. Jadi ketika
pertobatan itu membawa seorang untuk lebih mengerti lagi kehendak Allah, mencari jalan rindu untuk mendengar firman Tuhan dan menghormati perintah Tuhan. Itu luar biasa sekali. Dan yang terakhir, ketika tujuan pertobatan adalah pelayanan dan kesaksian. Itu yang dirindukan Tuhan bagi setiap kita ini jadi saksi gitu. Mempersiapkan setiap kita loh, bukan cuma sebagian jemaat, enggak, setiap kita untuk melayani Allah dan memberikan kesaksian tentang perubahan yang telah dialami oleh hidup kita. Saya mau saksikan teman sekerja saya itu kan, saya sekarang tuh saya udah berkali-kali cerita ya bos, saya tuh selalu dikasih asisten yang challenge banget dah, yang challenge, tau kan, challenging gitu ya. Jadi yang akhirnya saya bilang satu ini tuh ditaruh di kelas saya bilang kenapa sih, aku bilang sama kepala sekolah, kenapa sih Miss dia di tempat saya, soalnya kalau untuk pinter loh, itu pinter sekali, anaknya pinter sekali, tapi karakternya itu bisa bikin setiap orang kesel, sakit hati kayak gitu ya. Dan kemarin itu dia bilang, oh ya ceritanya mari kita ngerayain United Nation Day, jadi hari PBB, hari negara-negara, jadi pada pakai baju-baju dari negara masing-masing gitu ya. Dan kemudian dia itu, teman saya itu kalau misalnya ada event-event seperti itu tuh langsung nervous, kemudian anxiety gitu, jadi ketakutan, takut begini, takut begitu gitu. Jadi terus jadinya jadi kayak kasar gitu ya. Terus saya bilang, Miss nanti kita turun ya jam 9 kurang 10. Terus dia bilang, ngapain Miss? Ngapain kita turun? Nanti kita jadi bantuin orang gitu. Terus saya bilang, aku begini, Miss, kalau kita berbuat baik sama orang, percaya deh, itu akan balik ke Miss. Dia langsung malu, karena dia memang tahu kebenaran, orang anak Tuhan juga. Baru itu sih saya masuk satu plok gitu ya, habis itu dia diam gitu. Ya, berbuat baik aja, itu will come around you gitu, pasti datang lagi, balik lagi gitu. What goes around comes around, kan ada kayak gitu ya. Apa yang kamu bikin itu gitu, yang kamu dapatkan gitu. Terus akhirnya kita turun gitu. Dan di atas tuh akhirnya anak-anak kan dari lantai 1 tuh naik ke lantai 3 ya. Itu sama dia disekap gitu. Saya sampai kesel, saya bilang, Tuhan kenapa sih gitu ya, kenapa seperti ini. Tapi akhirnya saya terus gitu berusaha untuk tenang gitu ya. Ya udah, tapi ada satu kali saya jadinya nggak tenang, jadi saya kesel juga. Terus saya agak tutup pintu agak kencang, cekak gitu kan, agak ini juga dia. Dan dia tahu saya marah, tapi saya nggak mau pakai omongan gitu ya. Tetapi setelah itu pas selesai acara, dia jadi baik gitu. Oh ternyata tipe. Jadi Tuhan izinkan saya juga untuk mengenali sifat-sifat teman saya ini. Nah, jadi mari kita juga tuh menjadi saksi gitu ya, mempersiapkan kita untuk ngomong langsung, untuk jadi bukti langsung, untuk jadi saksi langsung ya, amin ya. Dan kemudian itu yang tadi yang terakhir, jadi menjadi saksi ya. Saya ulangi lagi, jadi tujuan pertobatan tadi Bapak Ibu lihat, pertama itu pengampunan dosa, kemudian hubungan yang dipulihkan. Jadi mari kita pastikan bahwa hubungan kita tuh pulih dengan Tuhan, kemudian menerima keselamatan, kemudian ada transformasi hidup, ada perubahan hidup, kemudian kesadaran akan kehendak Allah, dan yang terakhir pelayanan dan kesaksian. Nah itu tujuannya gitu loh. Tapi tahap proses pertobatan itu nggak gitu aja, nggak gampang gitu aja gitu. Ada proses-prosesnya, tahap-tahapan yang benar. Bapak Ibu boleh lihat di slide. Yang pertama adalah tadi, bahwa sadar dulu bahwa dirinya berdosa. Sadar dulu bahwa dirinya tuh makhluk berdosa, akan menjadi dasar dalam menempuh perjalanan pertobatan. Jadi itu langkah awalnya, sadar dulu gitu ya. Tanpa kesadaran pasti manusia nggak bisa mulai pertobatannya. Itu ada di Kisah Rasul. Boleh sama-sama baca yuk sekarang itu 1, 2, 3. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jadi kita harus sadar dulu ya, sadar dulu apakah kita melakukan dosa gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya mengaku dosa. Mengaku dosa merupakan kesadaran manusia akan segala dosa-dosanya. Ya, jadi harus sadar dulu, jangan sampai nggak sadar bahwa kita berdosa ya. Harus sadar, kemudian mengaku dosa, dan kemudian minta ampun ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Dia mengampuni segala dosa dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Dan setelah mengaku dosa, apalah? Tidak buat dosa lagi, jangan dijadikan game lagi, game yang kayak
siklus begitu ya, siklus siklus hidup, life cycle gitu, dari sini dosa lagi, balik lagi, dosa lagi, balik lagi, dan gitu. Jadi tidak berbuat dosa lagi. Manusia sungguh bertobat, setelah memperoleh pengampunan, dia akan disucikan dan dia berusaha menjaga diri, gitu, menjaga diri untuk tidak berbuat dosa lagi, gitu. Ya, jadi saya juga gitu, kalau misalnya di sekolah juga gitu kan ada kumpulan yang suka ngomong-ngomongin orang, ya kalau memang itu ya kita tarik diri aja dari situ, kemudian kita yang lain. Saya bikin klub sendiri, jadi kalau lagi istirahat terus kita suka senam-senam bareng 15 menit, 30 menit, kemudian kayak gitu deh, gitu. Jadi memang nggak berbuat dosa lagi. Memang dalam tahap ini dikatakan tabiat dosa itu masih ada, gitu ya. Tapi kita punya pengendalian diri, Bapak Ibu, ada kendali untuk taat dan tidak berbuat dosa lagi. Nah itu ada di Yohanes 4:14 dikatakan, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk, gitu. Jadi nggak berbuat dosa lagi. Yang berikutnya, tahapan berikutnya adalah tadi ya, mati terhadap dosa dan tidak dapat berdosa lagi. Maksudnya begini, jadi kalau kita bertobat terus menerus kita mulai memberlakukan kendali sehingga kita nggak berbuat dosa lagi. Di dalam tahap ini kita ada di dalam kondisi mati terhadap dosa. Jadi udah nggak ini lagi deh. Udah kita udah punya guard gitu ya. Jadi kita jaga gitu agar kita tuh kita udah nggak ada lagi tabiat dosa. Ini adalah tahapan yang paling ini ya, sehingga tidak ada keinginan lagi dengan dosa, hasrat dosa gitu ya. Apa sih dari tadi ngomongin dosa, keinginan daging? Sama-sama yuk kita buka yuk di dalam Galatia 5 ayat Galatia 5-nya yuk. Ya, jadi ini nih tentang pertobatan, sehingga kita sungguh-sungguh gitu masuk di dalam pertobatan yang nggak pertobatan Senin Kamis, tapi pertobatan yang tulus gitu ya, benar-benar kita nggak mau lagi ada di dalam kehidupan yang penuh dosa. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Yuk, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ya. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Bapak Ibu di kos sampai rumah boleh kalau mau dibikin listnya, boleh ditulis tuh ya. Nanti dicek lagi, aku masih ada ini enggak? Aku masih ada ini enggak? Oh, aku masih ada iri hati nih kadang-kadang nih. Nah, berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, aku mau iri hati lagi. Bagaimana caranya supaya nggak iri? Kalau saya sih nggak iri, ini caranya adalah saya tahu bahwa kebaikan yang Tuhan kasih sama saya itu lebih dari apa saya. Jadi kalau kita dibenci sama orangnya, udah sekarang sih udah nggak itu disebelin. Mungkin dia sebenarnya dia tuh mau dekat sama kita kan gitu. Mungkin dia benci sama kita karena iri sama kita, mungkin seperti itu. Jadi saya sih ininya bahwa kasih Tuhan itu besar sekali, luar biasa sekali dalam diri saya. Jadi sehingga saya justru kasihan. Nah, sama seperti Bapak Ibu ya, bahwa pemberian Tuhan itu luar biasa sama kita. Jadi biarlah kalau misalnya orang nggak suka sama kita, tapi tetaplah kita terus menabur yang baik. Ya, oke. Ya, jadi biarlah kita sampai dalam tahap ini, mati terhadap dosa. Jadi udah tidak ada lagi tabiat dosa. Itu yang Tuhan mau, ya kan? Kalau dalam firman-firman sebelumnya Tuhan mau kita suci kan? Kita mau Tuhan tuh Tuhan mau kita, maksudnya Tuhan mau kita suci, Tuhan mau kita benar-benar kudus di hadapan Tuhan, ya kan? Nah, nanti yang di Galatia itu Bapak Ibu boleh catat ya. Apa aku masih ada ini nggak ya, perseteruan? Aku masih ada kepentingan diri sendiri nggak ya? Mungkin masih ada gitu ya. Terus masih ada roh pemecah nggak ya? Di sekolah saya ada loh suka roh pemecah, apa sih kalau provokator ya. Itu jadi kita list lagi gitu. Tapi kalau misalnya udah ya dalam nama Tuhan Yesus semua nggak ada, kita percaya bahwa buah daging tadi akan berubah menjadi buah roh, ya kan? Bapak Ibu udah baca ya, maksudnya udah tahu ya, dari sekolah minggu juga kita belajar bahwa kasih, sukacita, dan sejahtera, biar itu semua ada, sehingga kita bisa bilang dengan nama kita sendiri, misalnya nih Bapak
Marsi gitu ya, Mbak Marsi penuh kasih, Mbak Marsi penuh sukacita, Mbak Marsi penuh gitu, ya semuanya bisa seperti itu, kasih namanya. Dan yang terakhir belum menjaga kekudusan. Nah, jadi tadi kan udah nggak temenan lagi sama dosa ya, udah anti gitu ya, pelan-pelan ya. Tapi bukan sekali lagi bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan. Kita menjaga kekudusan. Manusia telah diampuni dosa oleh Allah harus mulai belajar taat dan menjadi kudus di dalam hidupnya, ya, di dalam. Bapak Ibu nanti kalau yang mau slide-nya boleh tuh hubungi Karita di belakang kalau mau diulang-ulang boleh, ya. Jadi kita belajar menjaga kekudusan sama seperti Daniel kan di Alkitab, dia menjaga kekudusan dari makanan-makanan yang enak yang merupakan sesajian buat para dewa-dewa, dia nggak mau, dia jaga kekudusannya. Mungkin kalau sekarang kita sama-sama tahu ya, yang kita hadapi apa, mari kita jaga kekudusan juga ya, bahwa di dalam Roma itu dikatakan, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Nah itu tuh tahap proses pertobatan. Nah ini seringkali di dalam warta dibilang apa? Biarlah melalui setiap jemaat atau segala kebenaran firman Tuhan memiliki karakter Kristus. Nah ini yang harus kita miliki juga, kita memiliki karakter Kristus, gitu ya. Manusia yang telah ditebus harus melanjutkan proses untuk meningkatkan kapasitas diri. Bapak Ibu semua ada kan di dalam ibadah unit, yang belum ibadah unit boleh mulai masuk di dalam ibadah unit. Kalau di dalam ibadah unit WBI kami masuk di dalam sesi pemuritan. Saya mau cerita sesi pemuritan. Jadi di sekolah saya itu kan ada ibadah per 2 minggu. Jadi kemarin itu pendetanya baru, dan setelah itu dia mengenalkan satu tema yang saya udah belajar di sini gitu, yaitu discipleship. Waktu itu dia berbicara tentang pemuritan. Jadi setelah itu dia ada rencana guru-guru tuh bikin kelompok kecil, kemudian nanti meraih jiwa-jiwa orang tua murid. Saya bilang dia tuh dengan menggebu-gebu sekali gitu dicerita tentang discipleship, tentang pemuritan. Kemudian owner kita datang juga, dia juga menggebu-gebu sekali dengan pemuritan. Saya bilang, saya udah tahu pemuritan dari tahun 2 tahun lalu gitu. Maka saya bilang, Pak, menggebu-gebu gitu, menggebu-gebu. Di pemuritan nanti dimuridkan, dibuka, dibedah gitu ya, dikasih tahu apa yang harus dilakukan. Kayak di sini kan misalnya meningkatkan kapasitas diri. Jadi Bapak Ibu mulai gali nih dirinya nih. Apa sih kapasitas, apa sih potensi yang ada di dalam aku, kayak gitu ya. Jadi dalam ibadah unit yuk tetap setia ya. Nanti kita masuk di dalam sesi-sesi pemuritan yang akan membedah kita ya. Oke, jadi kita berkarakter surgawi ya, memiliki karakter surgawi. Dan yang terakhir, nah ini tadi buah-buah dagingnya tadi sudah dirubah. Setiap orang bertobat, ini sama-sama boleh baca deh ya. 1, 2, 3. Setiap orang, baca ya, kecil nggak? Nggak ya, 1, 2, 3. Setiap orang yang telah bertobat akan menghasilkan buah akan pertobatannya. Seperti petani yang menanam padi dengan baik dan benar, mereka akan menghasilkan panen yang baik pada waktunya. Demikian juga pertobatan yang benar dan sesuai kehendak Allah akan memberikan buah atas pertobatannya. Jadi buah-buah pertobatan terlihat gitu loh, ya. Buah-buahnya udah terlihat gitu ya. Makanya kalau di sekolah tuh saya suka malu sih kadang-kadang. Ini nih gara-gara apa sih, mungkin waktu itu pernah lihat ini ya. Ini nih ibu pendeta Miss Yuni aja, gak usah ngomong kayak gitu. Iya nggak apa-apa, Miss udah terdaftar kan di departemen agama, lu tuh aja gitu kan gitu, nggak abal-abal kan gitu maksudnya. Enggak lah gitu ya, di gereja kita diedukasi dan memiliki prosedur tertentu untuk menjadi pelayan Tuhan gitu. Nah gitu ya. Jadi biarkan kebenaran firman Tuhan yang kita kenakan itu membuat Tuhan tuh dikenal melalui diri kita. Jadi mari hasilkan buah-buah pertobatan. Nah ini nih, jadi sekarang ini waktunya nggak main-main lagi dengan hidup kekristenan. Jangan terus kejar ke berkat Tuhan. Jangan cuma fokus sama berkat-berkat melimpah gitu ya. Kita harus hidup dalam pertobatan setiap hari. Ya, saya bilang sama suami saya, Papa maunya gerejanya cuma pas perjamuan. Ya udah, nggak apa-apa. Aku bilang gitu. Papa, nanti besok 2 kali ya, besok 3 kali. Hari ini ada berkat, ada yang kirim kue gitu ya. Terus dia bilang, Pak ini ada kue nih, katanya mau dijemuk, kamu mau dibesuk, bilang gitu. Soalnya cuma sekali, enggak lah, nanti minggu depan saya datang. Tapi nggak apa-apa, saya terus doakan ya. Kita percaya bahwa dia jangan jadikan itu jadi
batu sandungan buat kita. Jangan jadikan itu jadi satu, aduh aku kesel banget nih suami gue, kalau dulu gue pelayan Tuhan tapi yang semua gue cuma sekali sebulan atau 2 kali sebulan atau gitu. Gak apa-apa gitu ya. Mari tunjukkan gitu kebaikan kita, sehingga pasangan kita tuh boleh lihat bahwa benar-benar nih ternyata firman Tuhan tuh boleh boleh ditunjukkan gitu ya. Bapak Ibu siap ya buat anggota keluarga, anak, keluarga besar, tempat pekerjaan. Pertobatan yang sejati disertai dengan bukti nyata tuh dalam kehidupan sehari-hari. Bener loh Bapak Ibu, itu harus ditunjukkan ya. Saya percaya setiap kita di sini tuh dipakai dengan luar biasa. Itu perubahan hidup yang benar bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Ya, biarlah setiap kita mengerti tentang pertobatan, bertumbuh dengan standar karakter surgawi, berkodrat ilahi, tidak bercacat, ini jelas sekali, tidak bernoda. Ini yang Tuhan mau dari kita. Susah nggak? Ya kalau kita pakai kekuatan kita ya susah. Kita minta Tuhan berikan kekuatan pada kita ya, sehingga kita boleh berkenan baik dalam hati, pikiran, perkataan. Jangan cuma ini nggak apa-apa. Ini ya. Jadi bukan cuma dari mulut aja, atau bukan cuma setiap hari Minggu aja, tetapi setiap hari kenakanlah itu. Gitu. Ini memang sebenarnya, aduh bahasannya ini tuh udah sering kita dengar. Iya, betul, sudah sering kita dengar. Saya juga ketika dapat tema ini, iya, udah sering dengar. Tapi lakukan. Kenapa lakukan? Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pada waktu pembacaan kita yang pertama itu adalah sebelum Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes sudah bilang, dia bilang apa? Ia menjadi pembuka jalan bagi Yesus Kristus dan menyampaikan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Maksudnya apakah artinya akhir zaman Tuhan mau datang? Bisa seperti itu, tetapi sesungguhnya kerajaan surga itu sudah hadir bagi kita. Ketika Yesus datang, ketika Tuhan Yesus datang menjadi juru selamat kita, itu berarti kerajaan surga itu udah dekat, udah ada di bumi, udah ada di hati kita, ya, udah ada, dia hadir di bumi, hadir di hati kita. Tuhan ingin bahwa kerajaan surga itu juga mengalir dalam kehidupan kita. Kerajaan surga mengalir dalam kehidupan kita, ya, kebaikan Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, ya. Itu jadi kerajaan Allah adalah realitas rohani yang mencakup otoritas dan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Itu, ya, mungkin ini sering di tema ini ada saya yang kira-kira, ini aku udah tahu, tapi sekali lagi lakukan, ya. Jadi kerajaan Allah sudah dekat adalah panggilan untuk mendekatkan diri lebih lagi kepada Allah, untuk mengalami hubungan yang lebih mendalam dengannya. Yuk, terakhir, mari alami kerajaan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Boleh kawal langsung masuk ke maju ke depan. Kita sekarang naikkan pujian. Selamat dan tinggalkan cara hidup ya. Mari alami kerajaan Allah dalam hidup kita sehari-hari, Bapak Ibu. Hiduplah sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Tunjukkan kasih kepada sesama. Jalani kehidupan yang kudus. Jalankan ketaatan kepada Allah. Pengharapan kedatangan akan Kristus yang kedua kali dan membawa kerajaan Allah dalam kemuliaan